warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. alumni Pondok Pesantren Tengkinah dan para muhibbin dan tokoh masyarakat Madulang menolak keras kedatangan imat di bumi Madura karena telah menyebarkan fitnah mengatakan habaib se-Indonesia adalah palsu, dan siapapun yang mendukung fitnah itu kami tolak. Ngereng tretan dari lambak sejujurnya para ring awam ngormat habaib se rosak dan ben imat nikah pada imat nikah orang kita makai imat sebu se merosak pakun takdim ke habaib ngereng se toro makai pasai rasa tanda ke habaib se toro ngereng Jatoro, niki bani kerokun agama, bani kerokun nasab, make haki itu bisa rosak montoro iman. Jadi di Jakarta menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Nah, demikian ya teman-teman, setelah sama-sama kita lihat dan kita dengarkan video dari kelompok orang-orang Madura yang menolak kedatangan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, di mana Kiai Imad itu diundang untuk menghadiri sebuah acara di Pulau Madura. Penolakan tersebut dengan alasan karena Kiai Imad ini telah membuat fitnah agar supaya orang ini membenci para habaib. Nah, sebenarnya ini tidak benar gitu ya, bahwasanya Kiai Imad itu bukan menciptakan riset ilmiahnya itu untuk memfitnah para habaib agar masyarakat awam itu membenci para habaib. Karena pada hakikatnya riset ilmiahnya Kiai Imad itu bukan ditujukan kepada orang-orang awam, tapi ditujukan kepada pakar ahli ilmu nasab atau pemerhati sejarah atau para akademisi yang memang memiliki nalar keilmuan yang bisa bersama-sama diajak untuk mendiskusikan apa yang ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam riset ilmiahnya, bukan untuk menciptakan kebencian atau fitnah di permukaan masyarakat awam. Nah, kemudian mereka-mereka ini ya, yang mengaku sebagai salah seorang alumni dari Pondok Pesantren Madura atau mana itu saya tidak tahu ya, walaupun saya sendiri juga orang Madura gitu kan. Mereka mengatakan bahwasanya kalau kita ikut imat itu bukan hanya agama dan nasab, tapi akidah pun akan rusak. Oh, ini kemana arahnya ini? Gitu loh. Kok bisa riset ilmiahnya Kiai Imad itu merusak agama, kemudian merusak nasab, bahkan merusak akidah? Itu dari mana korelasinya, korinahnya itu kemana ya? Makanya kan ini sering saya sampaikan di dalam video-video saya sebelumnya ya, bahwasanya kita itu sebagai umat Islam tidak boleh berfanatik kepada salah satu kelompok, golongan atau keluarga. Kenapa? Karena jelas Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Al-Quran, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Nabi Muhammad itu ada suri tauladan, di mana suri tauladan itu bisa kita jadikan pedoman, bisa kita jadikan contoh untuk menjalani kehidupan di dunia ini gitu loh. Apakah pernah Kanjeng Nabi itu merespon satu riset atau satu temuan dengan mencaci maki, memfitnah, kemudian menggiring opini? Kan tidak pernah. Satu contoh, ada satu kisah di zaman Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan Usamah bin Zaid.
ya, di mana Zaid ini punya anak bernama Usamah, dan di situ terjadi perselisihan di antara para sahabat bahwasanya apakah benar Usamah ini putranya Zaid. Karena apa? Karena si Zaid ini kulitnya putih bagaikan kapas, sementara Usamah ini kulitnya hitam bagaikan aspal. Ini akhirnya menjadi isu yang menyebar di kalangan para sahabat sampai didengar oleh Nabi. Dan Nabi itu sangat bersedih hati. Kenapa? Karena Usamah ini adalah orang dekatnya Nabi. Selain sahabat, beliau juga anak angkatnya Nabi. Itu loh. Nah, Usamah juga sama. Usamah ini adalah seorang pemuda yang pernah dijadikan panglima perang oleh Nabi dan termasuk orang dekatnya Nabi. Itu loh. Sehingga pada suatu ketika ada yang namanya Mu'azzaz itu, beliau adalah seorang yang ahli dalam al-qiyafah, ya. Al-qiyafah itu kalau zaman sekarang bisa kita analogikan seperti tes DNA. Nah, kemudian Mu'azzaz itu memastikan bahwasanya Usamah itu adalah putranya Zaid, walaupun fisik dan kulitnya itu terlihat berbeda. Akan tetapi ciri-ciri beberapa dari titik-titik fisiknya itu ada keserupaan dengan Zaid. Sehingga Mu'azzaz itu menetapkan bahwasanya Usamah adalah putranya Zaid. Kemudian Nabi itu sangat berbahagia sekali dengan keputusan itu, dan kemudian hadisnya diriwayatkan oleh Siti Aisyah, ya. Nah, Siti Aisyah bertanya, "Kenapa ya Rasulullah engkau sangat berbahagia sekali, berseri-seri wajahmu, ada apa?" "Tidakkah kamu mendengar wahai Aisyah bahwasanya Mu'azzaz telah datang ke rumah Usamah bin Zaid dan memastikan bahwasanya Usamah bin Zaid itu secara metode qiyafah adalah anak dan bapak, punya hubungan antara anak dengan bapak." Nah, begitu juga di zaman sekarang, gitu loh. Jadi penelitian-penelitian seperti itu, ya, tidak boleh disikapi dengan emosional, tidak boleh disikapi dengan penggiringan opini yang menyesatkan pemikiran-pemikiran orang-orang awam, gitu loh. Justru malah harusnya kita itu, ya, menggiring masyarakat agar supaya lebih produktif di dalam menyikapi riset ilmiahnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Hilangkan kefanatikan kepada siapapun, ya, karena belum tentu orang yang selama ini kita percaya itu memang benar, dan belum tentu juga orang yang selama ini tidak kita percaya itu juga salah. Sebagaimana makolahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Ibnu Asyakir, "Unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala." Ya, lihatlah kepada apa yang dia telah katakan, jangan melihat kepada siapa yang mengatakan, gitu ya. Jadi jangan karena ini Kiai Imad yang membuat riset lalu kemudian kita tidak mau menerima risetnya, tidak mau menelaah, tidak mau mendiskusikan risetnya, ya. Hanya karena dia ini seorang habaib yang memang dikenal sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, maka apapun yang dia katakan, apapun yang dia sampaikan, lalu kemudian kita harus menerima itu. Oh, tidak, ya. Karena apa? Karena kita ini, ya, orang Islam, ya, yang beriman dan selalu punya kewajiban untuk mempelajari ilmu sampai wafat, sebagaimana hadisnya Kanjeng Nabi, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Di situ ada kaidah usul fikih, ya. Apa kaidah usul fikihnya? Kullu mudda'in mumtahanun. Tiap-tiap pengakuan mumtahanun itu harus diuji dulu kebenarannya. Kenapa? Karena anna kulla da'wa, bahwasanya tiap-tiap pengakuan itu la yasihhu, tidak bisa dibenarkan, biduni burhanin, dengan tanpa adanya bukti, au dalilin, atau dalil. Nah, demikian teman-teman, makanya kita ini harus berhati-hati di dalam mengambil sikap, bersikap, dan menyikapi. Jangan mengandalkan kefanatikan, jangan mengandalkan emosional, gitu loh. Jadi harus rasional kita ini. Karena ada hadisnya Nabi SAW di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana di akhir hadis itu dikatakan bahwasanya wa fihi al-ilmu khairum minal amal. Di akhir zaman ini ilmu lebih diutamakan daripada amal. Kenapa? Karena banyak orang itu beramal tanpa dilandasi ilmu. Kalau amal
tanpa dilandasi ilmu, maka yang timbul itu adalah hawa nafsu dan emosional. Nah, demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.